Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya, di manakah tempat yang membuat ruang dan gerak saudara dibatasi? Salah satu jawaban yang mungkin saudara berikan adalah di dalam penjara. Mengapa saudara? Karena di dalam penjara saudara tidak bebas melakukan sesuatu. Karena di dalam penjara saudara tidak bisa berbuat seenaknya. Segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga membuat saudara tertekan, sehingga membuat saudara tidak nyaman di dalam menikmati hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, tanpa kita sadari, saat ini ruang gerak kita dibatasi. Ruang gerak kita dipersempit oleh karena dunia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah menghimbau untuk tidak kemana-mana. Dengan kata lain, stay at home. Bahkan kalau saudara memperhatikan di ponsel saudara, khususnya pengguna Telkomsel, di situ ada tertulis T-cell di rumah aja. Artinya saudara, ruang gerak kita saat ini dibatasi oleh karena adanya virus yang sangat menakutkan ini. Setiap kita yang ingin keluar rumah, kita terus dihantui oleh virus ini. Kita terus merasa ketakutan, kita terus merasakan yang namanya kekhawatiran di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah fakta yang sangat mengerikan. Kita diperhadapkan dengan sebuah fakta yang sangat menakutkan, dengan sebuah fakta yang sangat menyulitkan, yang membuat sebagian kita terbatas untuk melakukan aktivitas. Kalau kita perhatikan saudara, beberapa tempat rekreasi sementara waktu ditutup. Beberapa tempat hiburan seperti bioskop, kafe, dan lain sebagainya sementara ini juga ditutup. Sekolah-sekolah juga diliburkan. Bahkan beberapa gereja menghimbau untuk jemaatnya beribadah di rumah melalui teleibadah. Saudara, satu hal yang sangat menyedihkan, sebagian orang percaya tidak memperhatikan hal ini. Sebagian orang menggunakan hidupnya dengan sembarangan, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Paulus menuliskan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dituliskan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa hari-hari ke depan semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari, hari-hari ini adalah semakin jahat. Sebagai orang percaya, mari kita memperhatikan hal ini dengan serius. Mari kita menggunakan waktu yang ada dengan baik dan bijaksana. Seperti dituliskan di dalam kitab Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
hari-hari yang semakin jahat ini, mari kita merenungkan beberapa hal penting dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca ini. Yang pertama, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hal yang menjadi keharusan bagi umat manusia adalah untuk mencari Tuhan. Ingatlah saudara bahwa permulaan akan kepercayaan di hati manusia selalu direpresentasikan atau ditunjukkan dengan cara mencari Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29 dituliskan demikian. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dalam pembuangan, namun juga bagi semua orang terkait dengan kedatangan dan karya penebusan Kristus bagi manusia berdosa. Saudara, di tengah-tengah situasi yang mencekam kita, di tengah-tengah situasi yang menyulitkan kita, apakah kita sudah mencari Tuhan? Yesaya sangat jelas menuliskan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Hal ini berarti kita harus mencari Dia. Kita harus membangun relasi yang baik. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya saudara, ada waktunya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Selama masih ada kesempatan, mari kita belajar untuk mencari Tuhan. Yang kedua, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, pada bagian ini Yesaya memberitahukan hal penting bagi manusia berdosa. Supaya apa? Supaya berseru kepada Tuhan, supaya memanggil nama Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah diperbuat. Supaya kita terbebas, supaya kita terlepas dari sesuatu yang jahat. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 32 dituliskan demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, mari kita belajar untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mencari Tuhan? Dan sudahkah kita berseru kepadanya, memanggil nama Tuhan? Mari saudara, tidak ada kata terlambat untuk mencari dan berseru kepada Tuhan. Ingat akan Tuhan dan panggillah namanya selama Ia dekat. Biarlah apa yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hidup ini. Soli Deo Gloria.